Hai guys, balik lagi sama saya. Minggu lalu udah ngobrol bareng saya kali ini masih ngobrol lagi bareng saya. Cuman saya nanti juga tetap nggak sendirian untuk di 100% Film Chat, kegiatannya dari 100% Malaysia Film Festival yang kita lakukan in the road to the festival itself. So welcome. Aku sambil setting sedikit ya. Kita kira-kira hari ini mau ngebahas apakah? Nah itu dia. Topik pembahasannya aku masukin, ntar aku coba pin lah. Oke, ya. Sambil nunggu Mas Edwin dari Aprofi, Asosiasi Produser Film Indonesia, mungkin kita mau ngobrol-ngobrol dikit dan mau apa ya, kasih teaser sedikit untuk festival kita di tahun ini. Jadi teman-teman stay tune aja nanti sampai di akhir dan di malam ini juga kira-kira ada apa sih dari 100% Manusia Film Festival yang kita mau informasikan ke teman-teman semua. Oke. Nah, ngobrol-ngobrol tentang narasumber kita pada malam hari ini, kalau teman-teman sudah kenal, pasti sebagian besar dari orang film atau misalkan teman-teman yang dulunya masih nonton RCTI mungkin juga kenal sama Mas Edwin Nasir yang akan jadi salah satu pembicara kita mewakili Aprofi, Asosiasi Produser Film Indonesia. Nah, topik yang akan kita bahas pada malam hari ini itu lebih ke pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di industri film. Nah, kira-kira itu akan seperti apa? Stay tune aja. Aku sambil invite ya. Sebentar. Okay, wait. How to do? Oke. Bentar ya teman-teman. Bentar aku. Oh, ini dia. Halo Mas Edwin. Selamat malam Mas Kurnia. Iya, sorry. Kedengeran ya? Tadi aku sempat hilang dulu sebentar. Tadi udah perkenalan sedikit, ngobrolin tentang 100% manusia dan rencana kita di tahun depan. Cuma stay tune aja sampai akhir karena kita ada beberapa teaser yang mau kita sampaikan untuk festival film kita di tahun ini. Dan sedikit tentang Mas Edwin sih, keterlibatannya. Mungkin kalau teman-teman yang dulu sering nonton RCTI juga mungkin kenal Mas Edwin udah lama ya. Dan juga Ketahuan umurnya. Mas Edwin sebelumnya kan juga Mas Edwin di apa KBI KB BPI sorry, di Komisioner untuk Film Indonesia ya, dan juga sekarang aktif di Profi, Asosiasi Produser Film Indonesia. So thank you so much Mas Edwin udah bisa hadir di kesempatan malam hari ini, kita bisa ngobrol. Nah kalau teman-teman juga tahu, mungkin yang anak-anak sekarang yang mungkin kenal tuh di Drive Out kali ya, atau film The Science of Fiction ya, salah satunya itu produsernya Mas Edwin juga. Nah hari ini kita mau ngobrol itu sih Mas, terkait sama pelecehan dan kekerasan seksual di industri
industri film itu sendiri sebenarnya. Nah, kalau misalkan kan kalau kita tahu ya fungsi produser itu kan dari awal dia kita mau produksi film itu kan semuanya dari cast, kru, even krunya ya itu kan dari banyak fungsinya di produser film. Nah, kalau dari Mas Edwin itu sendiri, kalau dalam pemilihan staff atau kru, itu ada ininya nggak sih Mas Edwin, ada SOP-nya nggak sih kira-kira sebelum tanda tangan kontrak itu ada terkait sama isu-isu itu? Makasih Mas Kurnia, senang banget bisa diajak ngobrol di 100% manusia. Festival film sukses ya Mas ya. Udah 25 November ya? Oke. Kenapa? Nah, November kan ya ininya. Nanti kita launching hari ini. Sorry, oke. Nggak, no, it's okay. Tadi pertanyaan soal kru, benar banget. Jadi pasti teman-teman yang ngikutin perkembangan di industri film juga sempat dengar-dengar beberapa kali terjadi isu soal kekerasan ya. Nah, memang sebenarnya kuncinya yang paling utama itu kan adalah di pencegahan ya. Artinya kalau kita bisa mencegah itu atau membuat sebuah sistem untuk menghindari itu pasti akan jauh lebih baik ketimbang penanganan setelahnya. Itu pasti kan akan lebih berat. Nah, makanya teman-teman di Aprofi itu yang coba dikuatkan itu adalah dari pencegahannya. Makanya sekarang kami lagi menyusun SOP untuk anggota kami yang nantinya semua wajib untuk menggunakan SOP itu. Nah, dalam SOP itu salah satunya, walaupun sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, jadi kami sudah menganjurkan seluruh anggota Aprofi untuk memasukkan pasal pencegahan kekerasan seksual dan juga pasal-pasal mengenai tidak hanya kekerasan seksual tapi termasuk di dalamnya itu diskriminasi, kemudian perundungan, bullying ya. Kemudian mengenai narkoba dan juga mengenai tindak pidana korupsi ya. Jadi 5 item itu yang memang sudah kami minta teman-teman untuk mencantumkan dalam kontrak. Jadi setidaknya setiap yang terlibat dalam produksi sudah tahu nih bahwa produksi ini tidak memberikan ruang untuk tindak kekerasan seksual terhadap siapapun yang terlibat gitu. Nah, itu yang coba kami lakukan sejak beberapa tahun lalu. Tapi memang sepertinya harus punya prosedur yang lebih detail gitu. Nah, ini yang sedang kami susun bersama teman-teman. Sebenarnya harusnya 2 bulan lalu kami mau luncurkan, tapi ada beberapa konten yang perlu kami konsultasi dulu dan beberapa ada revisi sehingga insya Allah kalau tidak ada hambatan antara November atau paling selambat-lambatnya awal Desember kami keluarkan. Berarti tahun ini ya Mas Edwin ya akan keluar untuk SOP-nya itu terkait. Ini dari BPI kan ya Mas Edwin, dari Badan Perfilman langsung ya? Atau dari Aprofi-nya? Untuk sementara dari Aprofi, Aprofi itu kan sebenarnya bagian dari stakeholders BPI gitu ya. Tapi stakeholders BPI kan tidak hanya Aprofi, sehingga ada asosiasi yang lain. Jadi kami pikir ya udah yuk kita duluan aja karena produser ini kan sebenarnya yang punya ruang untuk membuat kebijakan seperti ini gitu ya terhadap semua kru dan cast yang terlibat. Jadi kami pikir ya udah yuk kami keluarkan dulu. Harapannya memang nanti itu diadopsi oleh teman-teman di asosiasi lain. Ini sekarang juga sambil paralel ngobrol dengan beberapa teman-teman di asosiasi lain. Intinya sebagian besar mendukung untuk memang sudah saatnya setiap produksi punya panduan ya, punya prosedur sendiri untuk mencegah ini. Kalau misalkan kita mau akses materinya itu belum terpublish secara publik kah Mas Edwin, atau kira-kira Mas Edwin bisa cerita sedikit aja isinya tuh apa aja sih sebenarnya yang dibahas di situ selain yang tadi 5 tadi itu? Ya, nantinya sih pasti bisa diakses ya. Ini karena masih konsultasi ada beberapa yang harus kita konsultasikan ke lembaga-lembaga yang memang lebih ahli. Karena terus terang kami semua kan tidak berkecimpung dalam kami mengikuti isu ini tapi bukan ahlinya gitu ya. Jadi saya pribadi
saya tuh belajar cukup banyak, Mas Kurnia, selama proses penyusunan ini. Jadi ngobrol dengan teman-teman Komnas Perempuan, ngobrol dengan teman-teman dari Aliansi Laki-Laki Baru. Jadi banyak hal yang juga awalnya belum paham gitu ya. Ya. Apalagi ada hal-hal yang uh, di zaman dulu mungkin dianggap dimaklumi gitu ya, dianggap hal yang lazim gitu, yang sementara sebenarnya itu termasuk dari hal yang harusnya dicegah gitu. Jadi oke deh. Jadi ini belajar satu-satu tapi menyenangkan. Tapi intinya adalah secara bab itu kami bagi tiga. Yang pertama adalah yang paling menurut kami paling penting adalah pencegahan. Nah, di pencegahan ini termasuk detail mengenai apa-apa aja sih yang masuk dalam kategori kekerasan seksual. Karena terus terang banyak juga teman-teman yang belum paham. Jadi sebenarnya tujuan utama salah satunya kami menyusun prosedur ini sebenarnya akan membantu teman-teman, ya selain tentunya utamanya adalah mencegah kekerasan seksual ya, tapi kemudian buat teman-teman produser ini akan menjadi membantu teman-teman produser, karena memang ada hal-hal yang oke, kita baru sadari sama-sama nih, ini mungkin aja terjadi di produksi kita, ini berarti kita harus aware soal ini dan seterusnya. Yeah. Jadi halnya di bab 1 itu cukup basic, jadi benar-benar apa saja yang masuk kategori kekerasan seksual. Ada poin-poin yang kami mengikuti dari undang-undang anti kekerasan seksual ya, poin-poinnya gitu. Itu yang kami konsultasikan juga dengan beberapa pakar gitu. Terus kemudian diadopsi untuk kasus dalam produksi film. Itu yang bab pencegahan, termasuk diantaranya ada satu pasal yang jadi akan ada 2 paduan nanti yang dikeluarkan, paduan secara umum, dan kemudian termasuk satu paduan lagi khusus misalnya untuk adegan-adegan yang jika filmnya ada adegan intim dalam filmnya gitu ya, itu juga harus ada paduan khusus gitu. Nah, yang balik lagi ke tadi di bab 1-nya pencegahan, jadi apa itu kekerasan seksual, terus kemudian apa yang harus dilakukan produser. Jadi dalam paduan itu disyaratkan untuk setiap produksi itu dibentuk satu tim, kita sebutnya responder ya. Jadi responder ini adalah bagian dari produksi, minimal 2 orang dari gender yang berbeda. Kemudian mereka inilah yang seperti satgasnya gitu ya. Jadi mereka yang bisa menerima laporan, atau mereka yang proaktif menanggapi itu. Nah, terus kemudian di situ juga termasuk poin-poinnya, jika misalnya untuk untuk korban gitu ya, jika merasa terganggu dengan sikap seperti ini, apa yang harus dilakukan, apa yang bisa dilakukan gitu, terus siapa yang bisa mendampingi. Kemudian si responder bisa menerima laporan berdasarkan apa, dari siapa, dan apa yang harus dia lakukan saat ada yang melaporkan. Kemudian dari situ dilaporkan ke produser. Nah, produser harus mengambil langkah apa nih? Jadi misalnya ada yang misalnya apakah itu atas persetujuan korban boleh dimediasi misalnya. Kemudian ada yang masuk kategori itu harus mengajak atau membawa pendamping khusus misalnya dari pihak keluar. Kemudian ada sampai yang paling ekstrim itu ya sampai masuk ke ranah hukum gitu ya. Nah, jadi kami coba buatkan step-stepnya seperti itu, hasil konsultasi dengan banyak pihak. Memang belum sempurna pastinya ya, tapi kami pikir harus segera dikeluarkan dulu, bahwa nanti akan ada penyempurnaan tiap tahun sesuai dengan kondisi, pasti akan dilakukan gitu ya. Nah, itu tadi bab 1 pencegahan, kemudian bab 2-nya adalah penanganan, kemudian jadi apa yang harus dilakukan termasuk rujukan. Jadi siapa yang harus dihubungi jika ada kasus-kasus tertentu, termasuk misalnya di dalamnya jika kasusnya ternyata melibatkan produsernya. Jadi kemana harus melapor gitu ya? Karena kan nggak mungkin melapor ke produser sendiri gitu kan. Jadi nanti Profi membuka ada email khusus gitu ya buat. Jadi kalau yang pelakunya, terlapornya itu adalah produsernya, dilaporkannya ke asosiasi. Kemudian bab ketiganya itu hak terlapor maupun hak korban maupun hak terlapor. Itu jadi setiap jadi ini seperti belajar sama-sama gitu ya Mas ya. Jadi yang saat
uh, korban itu haknya apa saja yang bisa dilakukan gitu kan ya, termasuk terlapor pun hak-hak apa saja yang biasa dilakukan sebelum nanti akhirnya akan ada keputusan. Yeah. Nah itu secara SOP ya, seperti itu. Jadi termasuk tadi tiga bab itu. Terus kemudian nanti setiap produksi juga harus mereka seperti menandatangani fakta integritas ya untuk yang mau produksi. Jadi kami buatkan draftnya juga, termasuk di dalamnya itu saya tidak akan ini dan seterusnya gitu. Nah itu yang sebenarnya kalau itu dilakukan di awal, semoga tidak akan ada kejadian saat produksi gitu ya. Jadi semoga tidak harus masuk bab 2 penanganan dan seterusnya gitu. Jadi berhenti di bab 1. Yeah. Harapannya itu, Mas. Oke. Thank you Mas Edwin, penjelasannya sangat jelas banget dan udah banyak banget karena kita nunggu dari tahun berapa? 2019 ya kayaknya ya Mas Edwin ya, mungkin ya udah lumayan cukup lama sih. Jadi memang di awal tuh penjelasan dulu di bab 1 ya, tadi penjelasan dan pencegahan. Jadi memang masih banyak yang belum tahu ya Mas Edwin, sebenarnya itu masuk ke ranah kekerasan atau pelecehan atau enggak. Mungkin dari teman-teman di industri film masih ada beberapa yang masih belum tuh. Jadi pasal itu dulu, dan kemudian di pasal 2-nya itu ada terkait rujukan dan penanganan ya Mas Edwin ya. Dan di pasal 3-nya kemudian ke tingkat yang lebih lanjut lagi. Nah, tadi saya akhirnya jadi banyak pertanyaan nih Mas Edwin. Kalau misalkan tadi Mas Edwin juga sempat mention terkait sama fakta integritas gitu ya untuk di industri film sendiri dalam satu produksi. Nah itu di situ berarti juga akan dimasukkan kayak sanksinya, kemudian apakah ini mengikat atau untuk seluruhnya gitu, atau gimana nih Mas Edwin nanti ke depannya? Betul. Memang ada penjelasan mengenai sanksi ya, tapi memang tidak seperti aturan hukum ya, misalnya kalau berbuat ini sanksinya apa gitu. Jadi memang disebut, karena kan apa yang terjadi di lapangan itu pasti yang di lapangan yang lebih tahu gitu ya, penanganannya gitu. Sehingga memang disebutkan ya sanksinya dari yang yang minimal dalam bentuk teguran sampai ya yang paling terjauhnya pastinya pemutusan kontrak kerja. Kemudian termasuk di dalamnya kalau memang yang tadi masuk kategori kekerasan fisik itu udah masuk ranah hukum. Bahkan ada satu kemarin masukan dari teman-teman Komnas Perempuan, kalau ada beberapa kategori korban yang walaupun tidak dilaporkan, tapi walaupun tidak dilaporkan sebagai sebuah kekerasan, tapi kalau terjadi kekerasan seksual terhadap atau kekerasan fisik terhadap kategori korban tersebut, yaitu anak-anak dan teman-teman difabel, itu sudah langsung masuk ke ranah hukum. Ada atau tidak ada laporan. Gitu. Jadi itu juga kami masukkan gitu ya. Jadi kalau korbannya anak-anak, itu udah otomatis harus masuk ke ranah hukum. Oke. Nah kalau mengikatnya itu kira-kira jadi apakah semua produksi film atau semua produser yang memang tergabung dalam Profi, atau misalkan karena kan di BPI sendiri kan juga mungkin sebagai badan perfilman sendiri, apakah harus semuanya ikut gitu ke guidelines yang nantinya ini keluar, atau karena kan di Indonesia sendiri sekarang, apalagi sekarang ya Mas Edwin ya, setelah pandemi itu kan banyak saudara-saudara muda yang baru atau produser-produser yang akhirnya membuat film-film baru. Nah, kalau mereka belum tergabung ke situ gimana tuh kalau ternyata di luar dari asosiasi orang-orang itu? Nah, itu kira-kira gimana tuh Mas Edwin? Nah, kedepannya memang pengen banget bahwa ini diadopsi oleh semua produksi gitu ya. Artinya apakah itu diadopsi oleh BPI gitu, atau nanti sambil jalan juga mungkin ada penyempurnaan, teman-teman dari asosiasi lain ngasih masukan dan seterusnya. Pengennya seperti itu. Nah, jadi waktu itu teman-teman kita pikir gini, ya udah deh, ini kan harus ada dulu nih, kalau enggak nanti jangan sampai mundur-mundur lagi gitu. Jadi ya udah yuk kita bikin aja dulu gitu. Setidaknya kita mulai ibaratnya yang dari keluarga sendiri dulu, dari tetangga sendiri gitu kan ya. Nanti syukur-syukur bahwa itu nanti semua mengikuti. Pengennya seperti itu Mas. Jadi memang benar-benar menjamin setidaknya yang lingkungan terdekat tidak sampai ada kejadian. Dan tadi sempat disinggung soal kayak sanksi dan lain-lain. Sebenarnya
uh, semua semua uh, produser uh, seharusnya tidak akan ada yang mau ada yang terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam produksinya ya, karena ini kan menyangkut Ya. menyangkut banyak hal ya kan. uh, uh, satu pasti penanganan saat produksinya, terus kemudian pascanya juga Ya. secara kualitas produksinya pasti kan orang akan nah jadi harapan kami memang semua isu ini memang diangkat sekalian, dibuka, sehingga semua orang waspada soal ini. Jadi semua orang mencoba untuk fokus di pencegahannya supaya tidak terjadi, karena pada saat terjadi ada isu yang tidak menyenangkan, otomatis menyangkut nama baik produksinya juga gitu kan ya, produser Ya. rumah produksi. Betul. Nah, dan saya yakin semua produser, semua rumah produksi tidak ada yang pengen ada kasus terjadi gitu kan ya. Ya. Kalau misalkan kita mau ambil contoh kasus, bukan ya mungkin ya contoh kasus yang sempat rame banget gitu internationally, sampai masuk pengadilan, filmnya juga kan akhirnya terpending ya. Aku nggak tahu deh aku bisa sebut atau enggak ya. Okay. Aquaman 2 itu kan akhirnya terpending karena kasusnya juga kan, salah satu pemainnya. Dan sebenarnya itu juga salah satu yang teman-teman produser juga mungkin pasti nggak mau kan. Tadi kalau Mas Edwin juga sempat di pascanya juga, itu mungkin salah satu bentuk efek dominonya yang akan terjadi kan. Nah, tadi aku juga ada satu yang mau saya tanya nih Mas, terkait sama responder yang atau komite khusus yang nanti akan dibuat untuk penanganan ini. Nah, itu proses penyeleksiannya itu nanti gimana akan dibuat dan se-independen apa sih kira-kira untuk responden itu yang nanti di bawah Profi atau langsung di bawah BPI, Mas? Nah, jadi ini menarik karena gini, sebenarnya kan Profi kan kami asosiasi gitu ya, jadi kami bukan polisi juga gitu, maksudnya bukan penegak hukum di lingkungan produser juga gitu ya. Jadi sehingga sebenarnya setiap produser itu ya mereka independen gitu kan ya. Jadi yang coba kami lakukan adalah membuatkan prosedur supaya semua bisa mengadopsi prosedur itu sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak mengenakan dalam produksinya, atau kalau misalnya ya jangan sampai, tapi kalau misalnya ternyata terjadi, setidaknya mereka aware penanganannya seperti apa gitu kan ya. Nah, karena itu sifatnya memang sebenarnya kembali ke masing-masing produksi. Jadi kalau tadi fungsi responder itu sebenarnya fungsi tim atau seperti satgas yang memang dibentuk oleh produksinya. Jadi misalnya ya seperti satgas, jadi kita bikin sebuah kegiatan gitu kan, harus ada orang yang bertanggung jawab di bidang itu gitu. Nah, yang kami lakukan adalah membuatkan kriterianya. Itu tadi misalnya dia minimal 2 orang, kemudian harus dari gender yang berbeda, kemudian secara posisi dia bisa terlibat di produksi langsung, bisa tidak, tapi dia di level yang memang bisa menerima laporan itu gitu ya. Karena termasuk salah satu yang poin yang harapan kami supaya ini juga menjadi perhatian bersama adalah jika ada korban mau melapor, dia boleh didampingi atau bahkan dianjurkan didampingi oleh head of department-nya. Jadi misalnya kru produksi, berarti head of department-nya misalnya line produsernya, atau misalnya kru artistik, berarti production designer-nya bisa mendampingi gitu. Jadi dengan harapan bahwa semua jadi, kalau ada yang tidak menyenangkan dalam produksinya juga berani menyampaikan ke atasannya langsung, kemudian dilaporkan ke produksinya. Nah, jadi responder itu adalah dibentuk oleh produsernya, bahwa jika diperlukan misalnya seperti pelatihan, nah baru di situ ada peran Aprofi. Jadi makanya kami di panduan itu ada rujukan misalnya ke siapa sih kalau mau menghubungi, nanti kami yang bantu kontaknya, kemudian nanti mereka bisa lebih mudah untuk mengatur jadwal
training dan lain sebagainya. Nah, kemarin sempat diuji cobakan beberapa teman-teman Aprofi yang sudah mulai produksi, walaupun guide-nya belum jadi, tapi diuji cobakan gitu. Termasuk beberapa perubahan yang kami lakukan hasil masukan dari yang sudah dicoba. Jadi kemarin kita coba misalnya, kayak tadi misalnya didampingi head of department, itu pasal yang baru kami masukkan belakangan, karena awalnya tidak ada, terus kemudian pada saat ada satu produksi ngobrol, wih ini kayaknya nggak mungkin banget nih kalau gini gitu. Maksudnya pasti nggak maksudnya banyak yang merasa tidak nyaman gitu kalau melakukan kalau harus melaporkan sendiri, apalagi kalau yang dilaporkan secara level di atasnya gitu ya. Nah itu problem. Oke, udah berarti kita masukkan bahwa si head of department-nya mendampingi gitu, karena biasanya kalau di produksi film kan satu tim memang bersama gitu ya. Jadi kalau misalnya satu departemen itu pasti satu grup gitu kecenderungan. Gitu kita masukkan itu. Terus beberapa hal lain termasuk itu soal responder tadi. Akhirnya ada satu produksi yang bikin dulu training 2 hari dengan pihak ketiga ya, dengan lembaga yang memang ahli di bidang ini, khusus pelatihan respondernya. Terus jadi saya bilang, oh ya udah bagus juga. Nanti mungkin lama-lama kita bisa misalnya gitu ya, apakah kita kerjasama dengan lembaga tersebut untuk seperti sertifikasi gitu ya, karena jangan-jangan nanti fungsi responder itu menjadi penting sehingga buat kru juga kita udah tahu nih, kita cari kru yang memang sudah dapat sertifikasi responder misalnya. Karena termasuk, saya jadi panjang nggak apa-apa ya Mas Kurnia, karena salah satu masuk dalam guide-nya ini juga adalah yang tadi jika ada adegan intim dalam film itu dalam guide yang kami susun itu disyaratkan harus ada koordinator khusus intimacy scene ya. Jadi ada koordinator khusus gitu. Jadi akhirnya siapa nih, belum ada di Indonesia gitu. Belum ada orang yang punya ini. Jadi kemarin juga ngobrol dengan teman-teman aktivis, boleh juga nih kita kerjasama gitu, siapa yang bisa nanti ke depannya jadi profesi itu gitu. Ya. Nah tadi kalau nggak apa-apa sih Mas Edwin kalau panjang, karena kan ini informasinya juga kita lagi tunggu-tunggu nih sebenarnya untuk guideline saya, karena udah banyak teman-teman juga nanya, katanya lagi siap-siap untuk guidelines, terus cuman saya juga sih belum baca sih Mas Edwin. Kalau memang udah keluar kan kita pengen akses juga, karena buat saya sendiri atau kami dari festival film kan juga bagian dari satu buah rangkaian industri film itu sendiri kan. Nah kalau misalkan yang di luar dari produksi satu buah film itu sendiri, misalkan di kita sendiri di kita sebagai film festival, nah itu guideline saya itu akan menyeluruh lebih umum juga, karena tadi ada panduan umum dan khusus ya, maksudnya bisa diadopsi di beberapa kegiatan lain, atau memang fokus hanya di sebuah produksi film aja sih sebenarnya Mas Edwin untuk guideline saya itu. Yang sekarang ini memang khusus di produksi film, karena kami tidak ingin sok tahu juga masuk ke ranah yang memang bukan bidang kami, tapi harapannya kalau pada akhirnya kan ini harus diadopsi oleh keseluruhan ya, jadi guide untuk industri secara keseluruhan, industri film. Nah berarti kan di dalamnya seperti Mas Kurnia bilang, bukan hanya produksi, ada festival, ada pendidikan dan seterusnya gitu. Dan kalau itu semua bisa jadi satu, kita punya guide untuk industri film, bagus banget gitu. Itu harapannya. Kayak misalnya contoh soal casting gitu ya. Yang kami masukkan di guide ini hanya yang dalam wilayah produksi. Jadi misalnya saat casting di produksi tersebut gitu ya, syaratnya seperti apa, misalnya termasuk tadi memastikan bahwa kalau ruang ganti itu harus aman dan seterusnya gitu ya. Nah tapi itu kan berarti sudah masuk wilayah produksi. Nah pada saat sebelum itu, nah itu yang belum kami masukkan memang. Oke Mas Edwin. Tadi saya ada pertanyaan lagi sih. Ya,
Iya, karena kan Mas Edwin sendiri itu di saat ini kan juga menjabat sebagai salah satu komisioner untuk di Indonesian apa wait, Eh, di Film Council ya, ICAT, BPI itu. ICAT Indonesian Oh, di ICAT. Oh ya, ya ICAT di ICAT kan itu untuk art and contemporary art and desain. desain ya. Itu kan juga sebenarnya salah satu ya masuk masih dalam satu ranah apa namanya industri kreatif lah ya. Kan kalau memang kita dengar-dengar dari pemberitaan nggak hanya di industri film aja, tapi di beberapa industri kreatif lain yang ini juga ada untuk kasus-kasus yang serupa kan. Nah, guidelines ini juga saya sih sangat apresiasi banget ya dan teman-teman juga dengan adanya guidelines ini kita malah senang juga sih sebenarnya karena akan membantu kita dalam proses produksi apapun itu ya bentuknya nggak hanya film tapi yang terkait dengan itu semua. Thank you Mas Edwin. Jadi kita tunggu di bulan November berarti. Ya, semoga November dalam waktu ini. dekat. Oke. Ya, ya intinya sih Tapi supaya sebenarnya silakan Mas Edwin ya. ya supaya isu ini semua orang paham gitu ya. Semua orang paham tentang isu ini, apa namanya, apa saja yang harus dihindari gitu ya, sehingga kedepannya mungkin kita sudah tidak lagi membicarakan soal prosedur, soal guidelines lagi Ya. karena semua orang sudah paham dan semua orang memang tidak ingin ini terjadi gitu. Nah, sekarang ini masa transisi, jadi kita pikir ya udah kita harus tahun inilah keluar gitu. Oke, siap-siap. Tadi kalau misalkan tadi dengerin Mas Edwin cerita perjalanannya, terus ada beberapa teman-teman ahli atau teman-teman aktivis sendiri di dalam guidelines itu kan juga ada penanganan dan rujukan tuh. Nah itu dalam guidelines sendiri, Mas Edwin itu nanti rujukannya selain dari industri film itu kemana aja kah? Kira-kira mungkin Mas Edwin bisa sharing teman-teman yang akan terlibat selain Komnas Perempuan juga kan tadi sudah masuk situ, terus ada aliansi laki-laki baru dan lain-lain. Apa ada organisasi lain yang ikut terlibat dalam pembentukan ini selain dari film? Ini masih lagi ngobrol juga dengan beberapa, tapi yang kemarin teman-teman Aprofi yang sudah sempat produksi yang dan rencananya juga akan kami kerjasamakan khusus gitu ya lewat asosiasi itu ada dari Yayasan Pulih untuk pendampingan psikologinya betul. Kemudian dari LBH Apik Jakarta untuk ya kalau pendampingan kasus kekerasannya ya. Kemudian ada teman-teman mediator bersertifikat yang ini juga belakangan kami masukkan karena pas pembahasan terakhir gitu. Ini kalau misalnya kasusnya bisa dimediasi terus produser yang memediasi terus mereka juga pengetahuannya kurang kan riskan juga gitu sebenarnya gitu kan. Jadi yaudah kita masukin aja mediator bersertifikat. Jadi kalau misalnya ada produser balik lagi jangan sampai tapi misalnya ada kejadian di produksinya dan dia butuh pendamping, kalau ada kasus ya lebih baik langsung dia kerjasamakan dengan mediator bersertifikat aja. Jadi penanganannya lebih profesional gitu kan ya. Oke. Karena jadi kalau kita kan ya. No, it's okay. Silakan Mas. Apa yang menurut beberapa orang sampai hari ini masih sepertinya tidak apa-apa gitu ya, padahal itu apa-apa gitu kan. Itu yang paling kami khawatirkan. Ya. Setuju. Jadi pertama kita cambain persepsi dulu sih sebenarnya intinya Mas Edwin. Jadi semua orang tahu mana yang batasnya, di mana itu kita bisa kategorikan itu sebagai pelecehan atau misalkan sampai kekerasan, itu semua orang harus sudah tahu di situ ya. Oke, thank you. Tadi kalau misalkan kita kan ngomongin proses, ngomongin guidelines langsung. Nah, kalau misalkan dari Mas Edwin sendiri itu ngelihatnya perkembangan dari industri filmnya sendiri atau misalkan sebagai Mas Edwin sebagai produser dalam satu produksi itu dari dulu sampai akhirnya sekarang ini kira-kira gimana sih perkembangannya? Kalau kita melihat dari guidelines yang akan dibuat gitu terkait sama itu, apakah banyak perubahan positif? Ya, salah satu pembahasannya kenapa harus segera dibuat dan tahun ini juga itu sebenarnya. Jadi sebagian dari produser yang aktif sekarang kan ini yang
mengalami masa sebelumnya gitu ya. Kemudian sekarang transisi dengan generasi baru yang mungkin secara pandangan itu bisa jadi berbeda gitu ya. Nah ini jadi kami pikir oh ya udah dari sekalian aja kami keluarkan sekarang gitu. Banyak hal-hal yang kayak saya aja gitu ya. Dulu yang di zaman dulu mungkin hal-hal yang sifatnya perundungan atau bullying ya mungkin ya bukan kekerasan fisik tapi ya seperti bercanda ya maksudnya bercanda gitu ya Ya, tapi bahwa itu masuk kategori kekerasan ternyata gitu atau catcalling misalnya gitu ya yang mungkin di zaman saya waktu mulai awal-awal masuk di dunia pekerjaan itu dianggap hal yang buat sebagian orang ya nggak apa-apa gitu kan ya. Kalau kita mengeluh malah salah gitu di zaman itu gitu kan ya. Tapi kan sekarang kita nggak mungkin terus seperti itu gitu. Nah jadi makanya kemarin ya tuh, oh ini momennya pas kok, ini masa transisi yang pas. Mungkin kalau isu ini dibahas sebelumnya atau mungkin bisa jadi momennya nggak pas, atau kalau dibahasnya nanti beberapa tahun kemudian takutnya terlambat juga gitu. Jadi ini generasi transisi jadinya. banyak perubahan lah Mas Edwin ya, yang kita juga harus sesuaikan. Nah tadi kalau misalkan kita, kan ada keterlibatan dari Komnas Perempuan ya, Mas Edwin. Nah itu kalau misalkan dari pemerintah sendiri, selain keterlibatan Komnas Perempuan ya, walaupun dia sebagai lembaga independen, itu ada nggak sih keterlibatan dari orang-orang kementerian misalkan, dari Kemenkumham-nya langsung, atau misalkan itu ketika dalam pembuatan guidelines ini? Dalam pembuatan ini sih kami lebih banyak diskusi dengan teman-teman seperti Komnas Perempuan gitu ya dari lembaga. Tapi sempat memang isu ini kan memang juga sempat dibicarakan di beberapa kegiatan yang melibat bersama dengan pemerintahan gitu ya. Waktu itu bahkan dengan Kemendikbud sempat ada satu sesi khusus karena waktu itu Kemendikbud juga sedang membahas isu ini di dunia pendidikan gitu kan ya. Jadi akhirnya di salah satu temanya adalah di pendidikan film gitu. Terus akhirnya jadi dikembangkan menjadi dalam produksi film. Waktu itu ada beberapa ide, intinya sih kalau dari kementerian pastinya sangat mendukung gitu ya, karena ya itu tadi Kementerian Pendidikan bahkan punya permen khusus anti kekerasan di lingkungan pendidikan gitu. Nah, ada beberapa ide waktu itu, nanti setelah guide ini keluar mungkin kita obrolin itu lagi dengan kementerian. Salah satu idenya adalah misalnya pendaftaran produksi film itu kan dilakukan secara online di Direktorat Film di Kemendikbud gitu ya. Untuk produksi itu kan wajib dilaporkan dulu. Kalau nantinya surat izin itu yang yang akan dipakai untuk mengurus sensor dan seterusnya gitu. Nah, jadi di halaman pendaftaran itu termasuk ada tulisan-tulisan mengenai memastikan bahwa produksinya bebas dari anti kekerasan seksual, kemudian bisa ini salah satu guide yang bisa dipakai, yang sudah mendukung guide ini asosiasinya siapa saja gitu, seperti itu. Jadi sempat kita bicarakan seperti itu dan responnya sangat positif. Jadi itu sangat memungkinkan untuk dilakukan gitu ya. Nah, termasuk tadi itu bagian dari mungkin membuat guide ini menjadi semakin luas ya kan. Jadi nanti kalau ada teman-teman dari asosiasi yang mungkin belum bikin sendiri terus merasa oh ya udah nggak apa-apa kita samakan dengan itu aja gitu misalnya. Oke, ya saya kepikiran juga tuh, film festival kayaknya belum ada sih, karena kita lumayan banyak di sini dan memang kayaknya perlu juga, karena kan ada beberapa tim-tim lain juga, bisa kita banyak orang di dalam situ kan ya, untuk mencegah itu kayaknya memang perlu juga sih Mas Edwin. Ya. Tapi prosesnya ini lumayan panjang ya Mas Edwin ya, dari tahun berapa sih waktu itu pertama kali mulai akhirnya oke, kita buat guidelines gitu. Itu tahun kalau 2019. Guidelines baru tahun ini emang. Jadi kalau 2019 itu
itu sebatas memasukkan satu pasal anti kekerasan seksual dalam kontrak masing-masing. Hmm. Jadi Oke. dibuatkan teman-teman Aprofi harap memasukkan pasal ini dalam kontrak kerja masing-masing ya. Baru sebatas itu waktu 2019. Kemudian berjalan pada saat 2000 tahun ini apa kan apa sebenarnya pasti tahu kan beberapa bulan terakhir sempat muncul beberapa kasus ya Hmm. kan, terus sempat apa cukup beruntun gitu ya. Ya. Ada laporan, kemudian ada lagi. Nah, akhirnya pada saat itu pas kasus yang pertama, kayaknya harus bikin guide nih, ya udah. Terus memang kan ya ini tadi karena keterbatasan kemampuan dan lain-lain karena memang bukan ahli di bidang ini, jadi apa waktunya agak mundur-mundur sedikit gitu. Tapi seneng banget karena teman-teman kayak Komnas Perempuan tuh ini banget, bahkan Ya. kalau saya email revisi dari kami semua ini dia yang kami tunggu-tunggu gitu. Berapa kali kami bahkan sesi khusus, termasuk Hmm. kami mengundang Komnas Perempuan dan aliansi laki-laki baru waktu itu, yang dihadiri oleh semua anggota Aprofi waktu itu. Nggak semua sih ya apa namanya, sebagian besar yang ada beberapa yang nggak bisa hadir. Jadi memang itu Oke. sesi ya itu tadi menyamakan pemahaman, apa karena nggak belum semua paham juga gitu. Ya. Saya pribadi belajar banyak terus terang gitu, kayak apa istilah relasi kuasa itu ya, dulu mungkin banyak nggak sadar gitu kan ya, ternyata kalau ya itu ada hubungan dengan relasi kuasa ya jadi berbeda sikapnya gitu kan ya, nggak bisa Mhm. seperti itu. Terus jadi kita pikir oh ya apa ini banyak juga yang kita belum paham, yang dulu merasa mungkin apa nggak terlalu dipikirkan gitu ya. Tapi terus kemudian ya sekarang menjadi harus hati-hati. Intinya sih Ya. semangatnya supaya isu ini menjadi isu bersama, sehingga semua orang itu semangatnya sama nih. Oke, saya mau Ya. mau memastikan produksi saya aman nih. Aduh, ngapain sih sampai ada masalah-masalah, semua orang pasti nggak pengen gitu kan. Ya. Sama dengan halnya kalau kita khawatir dalam produksi kita ada yang tertangkap narkoba, semua nggak ada yang pengen pasti kan gitu. Nah, kekhawatiran terjadi keluhan atau laporan kekerasan seksual harus sama, bahkan mungkin lebih dikhawatirkan oleh produser gitu. Mhm. Itu yang semangatnya. Ya, thank you. Itu sebenarnya salah satu pertanyaan yang mau saya tanya sih, Mas Edwin. Mungkin kalau pertanyaan lebih ke sebenarnya fungsi guidelines itu tuh dari sebuah produksi film atau misalkan untuk produser sendiri itu benefitnya tuh apa sih sebenarnya yang akan membantu mereka? Sebenarnya itu tadi yang saya mau tanya. Tapi Mas Edwin sebenarnya udah menjawab sebagian. Kalau dan dari awal juga kita udah mention juga kalau ini satu rangkaian yang cukup besar, ada bahkan sampai ke pasca produksi pun sebenarnya juga akan berpengaruh. Tapi kalau misalkan Mas Edwin mau menambahkan lagi, kira-kira buat mungkin teman-teman di sini ada yang hadir juga mereka baru mau mulai produksi film atau memang mau masuk ke produser film sendiri, kira-kira kenapa sih penting perlunya ada guidelines? Kenapa sih penting hal-hal yang mungkin nggak kepikiran kayak gini, misalnya kita ngomongin tentang perlindungan terhadap kekerasan seksual itu perlu dimasukkan tuh, mungkin Mas Edwin boleh share ke teman-teman kah? Ya. Pastinya sangat penting untuk memberikan ruang aman dan nyaman buat siapapun yang terlibat dalam satu produksi. Jadi kita suka bilang untuk kalau kerja kreatif kerjanya sambil bisa senang-senang, ketawa-ketawa gitu kan. Nah, ya termasuk di dalamnya kenyamanan itu ya adalah sudah pasti aman dari segala bentuk tindak Ya, kekerasan seksual. ya. Sehingga Karena nanti kan nggak, ke depannya ya silakan silakan Mas Edwin. ya sehingga ke depannya untuk siapapun yang mau masuk ke industri film ini ya nggak ada lagi rasa khawatir. Oke. Ya tadi aku sebenarnya ada satu satu apa ya satu satu pertanyaan lagi sih, tapi ini masih di apa ya? Kalau dibilang luar konteks sih enggak. Aku cuma mau tanya pendapat Mas Edwin. Karena kan kalau kita ngomongin kekerasan seksual atau pelecehan itu, mostly orang beberapa tuh selalu mengkaitkannya dengan satu gender tertentu, misalnya ke perempuan gitu. Tapi sebenarnya di industri kreatif ini
kayak berapa tahun lalu juga sempat ada yang kejadian di temen yang laki-laki juga kan. Nah, kalau Mas Edwin sendiri melihatnya untuk saat-saat ini tuh gimana ya? Apakah ternyata isu-isu yang kekerasan atau pelecehan yang terjadi sama teman-teman laki-laki di industri kreatif atau di industri film itu mulai mulai keluar satu-satu, atau mereka mulai speak up karena tadi awalnya nggak tahu, oh ini sebenarnya pelecehan, tapi sekarang akhirnya dengan adanya guidelines itu udah, oh ini berarti sebenarnya pelecehan. Nah, itu kalau Mas Edwin sendiri melihatnya seperti apa ya untuk isu gender dalam isu kekerasan seksual ini? Saya setuju dengan Mas Kurnia, artinya isu kekerasan ini bukan bukan hanya ke gender tertentu. Apa karena itu tadi ruang aman dan nyaman dalam produksi itu untuk semua, dan termasuk di guidelines, makanya di guidelines yang kami buat ini tidak yang disebut selalu apa istilahnya seseorang atau langsung ke subjeknya gitu ya. Misalnya jika Anda tidak nyaman dengan ini, jika Anda merasa apa terganggu dengan ini, langkahnya seperti apa gitu, tanpa pernah menyebut gender tertentu. Apa penggunaan katanya ya seseorang atau korban atau terlapor gitu ya. Jadi memang satu itu apa untuk semua gitu. Dan yang kedua juga itu tadi apa yang dimasukkan di fakta integritas itu tidak hanya soal kekerasan seksual, tapi juga soal perundungan tadi. Karena perundungan itu kan kita suka atau diskriminasi. Jadi pokoknya 5 item itu, kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, narkoba, dan korupsi. Nah, kan kadang-kadang kita suka kalau apa perundungan, misalnya nih ya, gender laki-laki sama laki-laki dianggap nggak apa-apa gitu ya, terus ya atau misalnya kalau terhadap perempuan beda gitu. Nah itu juga kami nggak pengen. Kalau perundungan ya perundungan gitu, mau ke siapapun ya ya jangan dilakukan gitu. Oke. Thank you Mas Edwin. Jadi memang guidelines ini akan ngebantu teman-teman banget sih sebenarnya. Aku sih nggak sabar nungguin November untuk kita bisa juga. Mungkin kita akan coba adopsi, karena kebetulan saya di satu SMA manusia itu juga saya salah satu yang bantu untuk buatin SOP terkait keamanan sebenarnya. Baik itu keamanan teman-teman yang aktif atau keamanan penonton. Nah itu juga mungkin kalau memang udah ada, aku juga mau coba adopsi itu, beberapa masukin ke SOP yang kita udah punya sih. So it will be great help for us sebenarnya. Nah sebenarnya aku tuh masih banyak pertanyaan sih, kayak apa ya, kalau misalnya terkait ini kan, kalau kita ngomongin pasca produksi gitu ya Mas Edwin, kan ada proses di mana kita melakukan publikasi. Nah kadang-kadang kan di proses publikasi itu kalau misalkan kita bisa pakai apa ya namanya ya, seksualitas dari pemainnya sendiri untuk naikin ngebus suatu film produksi. Nah itu nanti masuk ke dalam situ juga kah, untuk kayak tata caranya nggak boleh seksis misalkan atau apa gitu. Maksudnya itu akan masuk ke dalam guidelines juga atau gimana tuh Mas Edwin? Atau itu di luar dari guidelines ini sebenarnya? Kalau yang tersusun sementara sih belum sampai ke situ, terus terang Mas Kurnia. Tadi menyambung dengan apa tadi Mas Kurnia bilang akan membantu. Justru kami akan merasa terbantu kalau nanti Mas Kurnia bisa ada komen dan masukan terhadap guidelines ini. Jadi memang harapannya kan ya kalau perlu diperbaiki setiap tahun juga nggak apa-apa gitu kan. Nanti kan bisa ada guidelines versi 1, versi dan seterusnya, karena pasti isunya berkembang. Dan balik lagi pertanyaan tadi, kalau terkait dengan yang kalau kayak tadi di promosi gitu ya, memang belum masuk dalam guidelines, tapi misalnya yang masuk di sekarang itu kan itu tadi adalah soal adegan dalam produksi dalam film. Kalau dalam guidelines yang kami pakai, memang kuncinya adalah ya konsen tadi ya, dari siapapun yang ada di situ gitu. Nah termasuk makanya intimasi koordinator itu perlu, karena dia yang harus ngejagain tuh, karena kadang-kadang konsennya tertulisnya di titik mana, tapi terus kemudian kebablasan misalnya
itu kan hal yang mungkin saja terjadi. Nah, disitulah peran si intimacy koordinator untuk memastikan memang sesuai dengan yang disepakati gitu ya. Oke, thank you Mas Edwin. Aku ya sebenarnya kalau kita ngomongin ini pasti panjang ya, karena pasti banyak banget yang mau dibahas. Tapi ya saya sih berharap ini guidelines yang bisa ngebantu teman-teman juga di industri lain terkait film, dimasukin industri kreatif dan bisa diduplikasi dan diadopsi juga untuk beberapa industri lain terkait sama film. Jadi kita tunggu di November ini teman-teman. Jadi kalau yang ikutan di acara live kita tunggu di November, mungkin dari Aprofi ya Mas Edwin ya nanti akan launching untuk guidelines-nya. Kalau teman-teman aktif dalam pembuatan sebuah produksi film bisa ikutin guidelines itu, atau mungkin Mas Edwin ada tambahan yang mau sebagai penutup aja sih Mas Edwin terkait sama produksi sebuah film, atau misalkan kita mau fokus di sini juga nggak apa-apa, di isu kekerasan dan pelecehan seksual di industri. Yang pasti makasih banget untuk Mas Kurnia dan 100% Manusia udah ngobrolin soal ini gitu. Guidelines ini memang dibikin untuk yaitu untuk memastikan ruang aman dan nyaman untuk semua yang terlibat dalam produksi film dan masuk dalam industri film yang harapannya gitu ya. Jadi ini yang coba kami susun, pastinya belum sempurna gitu, tapi ini memang ini kan seperti guidelines yang berjalan ya, nanti berkembang sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi pastinya kami juga butuh banyak masukan dan input dari teman-teman, dan butuh kerjasama dan kolaborasi yang pasti, karena kitalah yang harus sama-sama bareng-bareng mastiin industri kita sehat, ekosistem filmnya sehat, aman dan nyaman buat semua, dan pastinya itu bisa bikin lebih banyak talenta baru untuk nyaman kerja di industri ini dan kemajuan industri film keseluruhan. Ya, thank you Mas Edwin. Ya kita sih apresiasi banget, terutama dalam suatu asosiasi produser ya, kan yang ya kalau kita ngomongin hierarki mungkin ya, produser itu kan yang udah ya paling atas lah dalam sebuah produksi kan sebenarnya. Jadi untuk dari Aprofi sendiri untuk buat guidelines ini tuh kita apresiasi banget. Ya namanya guidelines mungkin suatu saat bisa jadi undang-undang, we never know. So kita berharap ke sana jadi semua terlindungi secara nasional dan masif. Ya, terima kasih banyak Mas Edwin udah bisa join. Aku makasih banget. Nanti kita, sekalian aku mau sounding. Jadi Mas Edwin kita akan undang juga. Nanti festival kita di tahun ini 2022 itu kita lakukan secara hybrid, offline dan online di 2 kota. Jadi karena waktu kemarin kita pas online itu ternyata menjangkau banyak sekali kota. Akhirnya di tahun ini ada beberapa permintaan dari kota-kota lain selain di Jakarta. Jadi dari 28 Oktober sampai dengan 12 November. Nah, 28 Oktober itu di Jakarta sampai 9, kemudian sampai 6. Kemudian tanggal 9-nya dan sampai akhir itu nanti kita akan lakukan di Yogyakarta. Untuk kota-kota lain mungkin akan menyusul, tapi kita fokus di 2 ini dulu sambil melihat situasi pandemi saat ini sih sebenarnya. Tapi positif, kami juga positif, kayaknya akan aman untuk kita melakukan offline dan online. Jadi setelah ini mungkin kita juga akan launching untuk poster dari festival kita. Nanti Mas Edwin kita akan undang ya, Mas Edwin kalau bisa datang nanti di 28 Oktober untuk openingnya dari 100% Malaysia Film Festival. Untuk kita bisa ngobrol lebih lanjut sih Mas Edwin. Mungkin aku ada beberapa pertanyaan atau masukan juga aku bisa itu. Atau kalau mau launchingnya nanti bareng sama kita boleh. Pas November soalnya kan. Iya kan? Betul. Yang pasti mau datang opening. Oke, thank you Mas Edwin, thank you so much. So ketemu lagi nanti kita sama teman-teman Aprofi sama Mas Edwin, dan mungkin dari teman-teman Ikat juga kalau ada yang mau datang silakan. So thank you, kita ketemu lagi di sesi ya untuk minggu depan kita udah masuk ke rangkaian festival sebenarnya. So thank you Mas Edwin, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih banyak. Sukses 100% Manusia. Thank you Mas Edwin.